sama Bu yang dari ini, Bu Ira ya. Bu Ika akan sampaikan yang khusus mungkin yang banyak terkait dengan seni pertunjukan karena beliau latar belakangnya seni budaya. Baik Bapak dan Ibu, hari ini kita coba dengan harapan setelah kita diskusi ini tidak ada lagi keraguan bagi guru dalam menanggapi atau merespon terhadap kurikulum merdeka itu. Ada yang mengatakan tak usah atur kurikulum merdeka, terganggu jam mengajar kita. Ada lagi yang mengatakan sertifikasi kita bisa terputus. Ada lagi yang mengatakan kita harus buat perangkat ajar yang baru lagi, gitu ya. Dan memang kita mulai beratur tersosialisasi sehingga timbul beberapa pembelajaran yang terbaru sehingga Bapak dan Ibu nanti menganalisis itu. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari latar belakang. Kenapa perlu perubahan kurikulum? Oke Bapak dan Ibu, selama ini sudah ikut pula dengan image masyarakat yang mengatakan ganti menteri, ganti kurikulum. Ya Bu ya? Nah, harusnya konsepnya adalah ganti siswa, ganti kurikulum. Karena siswa kita hari ini akan berbeda dengan siswa besok. Maka kita sebagai guru harus mampu menyesuaikan itu. Nah, kita lihat dari pendidikan. Sudah berapa kali UN dan sebagainya. Kemudian adanya survei asesmen kompetensi siswa yang menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah. Kemudian adanya pandemi COVID-19 yang menambah krisis pembelajaran. Nah, selama 2 tahun saya sudah selalu sampaikan semenjak COVID kita tidak pernah belajar bagaimana mengajar secara daring. Anak-anak juga seperti itu. Tetapi harus dilakukan. Akhirnya kita mengajar apa adanya, siswa belajar apa adanya, sehingga hasilnya pun apa adanya. Nah, gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari riset Kemendikbudristek menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran atau yang disebut dengan learning loss. Di hasil survei, anak kita sekarang yang di kelas 12 atau yang di kelas 11 kemampuannya berkemungkinan baru kelas 10. Itu persoalannya. Di Bapak dan Ibu tidak usah komplain dengan anak di kelas 11 misalnya Iko gara-gara guru kelas 10 gue yang nggak ikut konsepnya. Memang gitu. Ya, karena learning loss. Ya, baik Bapak dan Ibu, sehingga hasil implementasi penerapan kurikulum pada masa pandemi itu menimbulkan suatu ide untuk membuat atau menyusun kurikulum alternatif. Nah, kurikulum alternatif. Ya, jadi kalau alternatif berarti pilihan. Kalau pilihan berarti sekolah boleh memilih berdasarkan situasi dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum merdeka itu dilaksanakan di sekolah secara mandiri. Ya, Bu dan Bapak, pelaksanaan kurikulum merdeka itu tidak akan ada lagi diklat-diklat. Kita akan pergi diklat tatap muka ke Medan, ke Jakarta, dan tidak ada lagi yang namanya instruktur nasional, instruktur provinsi, instruktur kabupaten kota. Tapi adalah yang belajar pemerintah menyiapkan yang disebut dengan platform Merdeka Mengajar. Bapak tadi terus buka platform itu, belajar sendiri. Nah, ini nampaknya pemerintah ingin fokus sekarang itu untuk mencoba recovery selama pandemi 2 tahun itu, sehingga sekolah dan guru punya pemahaman konsep yang sama. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah baik, kita mulai dari sini, ini yang learning loss. Ya. Kemudian di dampak terhadap pendidikan, mungkin kita tidak sadari resiko putus sekolah banyak akibat pandemi. Lagi persepsi orang tua yang tidak bisa melihat bahwa
Yang dia tahu itu, yang belajar itu anaknya ke sekolah, tatap muka dengan guru. Kalau di rumah sih anaknya nggak belajar. Jadi jangan dipaksa juga nanti anak-anak harus gini dan sebagainya. Kata orang tuanya, anak saya nggak belajar karena anak saya hanya di rumah, gitu ya. Dan guru pun juga gitu. Kata guru yang mengajar itu adalah di kelas ada guru, ada siswa, ada marah-marah, kan gitu ya. Kalau dari kan nggak bisa marah-marah. Ada marah-marah, ada tugas-tugas, banyak PR, kan gitu kan Bu? Nah, kemudian kesenjangan pelajaran tadi, ya. Kemudian ada beberapa kekerasan pada anak dengan risiko eksternal, ya. Ya, baik. Lanjut. Nah, sejak COVID, pemerintah tawarkan waktu itu 3 kurikulum. Ya, yang pertama kurikulum 2013 secara utuh dengan KIKD yang per tahun itu. Ya, yang kedua ada namanya kurikulum darurat. Kurikulum darurat itu guru hanya mengajarkan KIKD dengan materi yang esensial. Apa itu materi yang esensial? Materi yang penting-penting saja. Materi yang berkelanjutan. Kalau tidak diajar di kelas 10, anak tidak akan ngerti di kelas 11. Itu namanya materi esensial. Kalau tidak diajarkan di kelas 10, atau ada lagi namanya penyerahan kurikulum secara mandiri, itu hanya sekitar 9%. Nah, lanjut. Oke. Tolong lihat dulu Bapak dan Ibu. Di kurikulum 2013, peminatan dilakukan sejak kelas 10 di SMA. Ya. Dan di SMA sekarang mereka bisa pilih jurusannya di kelas 11. Nanti di kelas 11 akan ada namanya konsentrasi keahlian. Ya, jangan lupa Ibu stresi nanti Pak, berarti tidak akan ada anak akan masuk jurusan kami Pak. Tetap di SMK tetap masuknya penjurusan juga. Anak mau masuk tari, mau masuk apa? Karawitan, ya, apalagi TV dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian pengaturan jam diatur per minggu. Nah, di K13 seminggu itu harus berapa? 48 jam. Ya, nah, kemudian penguatan karakter, ya, penguatan karakter melalui pembelajaran yang tersirat. Nah, yang tersirat, masih ingat dulu, karakter itu diintegrasikan dalam pembelajaran, dalam langkah-langkah pembelajaran. Ya, kemudian lanjut, beban kerja guru terhitung dari kegiatan rutin. Nah, kegiatan kurikuler. Kalau sertifikasi harus 24 jam, kan gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Acuannya mengacu kepada KIKD Permendikbud 37 atau di SMK 38. Nah, itu. Ini K13 dulu. Ya. Nah, baik. Kemudian apa evaluasinya? Ternyata pelaksanaan kurikulum 2013 selama ini materinya terlalu luas, sulit dipahami. Kemudian apa lagi? Guru kurikulum dirumuskan disesuaikan dengan situasi kebutuhan satuan pendidikan. Di KIKD itu disesuaikan dari Sabang sampai Merauke, siap nggak siap ajarkan. Itu dulu. Ya, kemudian baik Ibu, kemudian lewat SK Kabupaten nomor 18/2020, pemerintah menawarkan namanya kurikulum darat pada edisi khusus. Nah, apa intinya? Hanya fokus pada materi yang esensial saja. Materi yang esensial, materi yang penting-penting aja
diajarkan. Nah itu tahun 2020 kemarin itu 19-20. Yang penting apa dulu kata pemerintah? Yang jelas guru mengajar apa adanya. Sampai 5 bisa. Pakai WA ya. Baik. Pakai Zoom boleh. Yang nggak boleh? Nggak ada. Tuh. Yang itu kan Bu? Terjadi nggak proses belajar mengajar selama ini? Iya. Sudah maksimum? Belum. Namanya darurat. Bu dan Bapak, kalau namanya kurikulum darurat itu sama dengan tidak normal. Awal materi pun juga tidak normal. Ini beberapa sekolah dilaksanakan kurikulum darurat, ibu bagian itu berapa? Jadi guru melakukan sewaktu normal. Anak sudah bisa naik kelas, tugas sudah lengkap. Namanya tahu kan? Kalau 5 tugas diberikan, anak kerjakan 2, nilainya 2/5. Itu aja. Kenapa? Waktu darurat 3 dulu. Apa? 1 selamat dari COVID. Gurunya, orang tuanya, siswanya. Kedua apa lagi? Sehat walafiat. Yang ketiga baru cara mutu. Sekarang sudah mulai berangsur. Mudah-mudahan COVID ini sudah tidak melandai sehingga kita sudah bisa bicara mutu. Jadi sekarang di zaman COVID 19-20 itu tidak bisa kita bicara mutu. Yang perlu guru mengajar, siswa belajar. Baca rohnya tidak bisa tatap muka daring. Dulu itu sarana yang diberikan oleh pemerintah. Baik, Bapak dan Ibu, ya. Nah, materi-materi yang esensial itu sebagai dasar bagi pemerintah dalam kemarin itu mendesain sebuah kurikulum yang dulu disebut dengan kurikulum prototipe atau kurikulum prototipe. Apa itu dulu, Bapak Ibu? Apa itu kurikulum prototipe? Kurikulum contoh barang, kurikulum tester. Ya, itu betul waktu menjual apa membeli kue rayo kan itu dulu beberapa. Ibu, ada kawan yang mengicau tester saya. Terus kalau habis tester tapi tidak jadi beli. Itu prototipe. Nah, kurikulum prototipe itu dilaksanakan di beberapa sekolah, 2.500 sekolah termasuk SMA penggerak dan SMK pusat guru. Nah, dari 2.500 itu pemerintah setelah diuji cobakan atau kalau dulu namanya pilot project, maka pemerintah meluncurkan sebuah kurikulum baru pada bulan Februari tanggal 11 nih yang disebut kurikulum merdeka. Gitu ya. Jadi kurikulum merdeka itu bukan kurikulum baru, tapi tetap mengacu kepada kurikulum 2013, kemudian disiasati lagi dengan kurikulum darurat, diuji cobakan prototipe namanya, kemudian kurikulum merdeka. Nah, pelaksanaan kurikulum merdeka itu juga tidak secara drastis harus melaksanakan tahun sekarang semuanya. Sama yang kelas dulu, enggak juga. Cuma diberikanlah apa namanya pilihan implementasi kurikulum mandiri. Yang dibagi 3, tahap pertama tadi mandiri belajar, pemerintah akan support segi finansial. Ada kemungkinan nanti beberapa sekolah akan mendapatkan dana BOS afirmasi. Kenapa? Ini sudah pasti sekolah punya persoalan dengan kebiayaan. Jadi ya, baik Bapak dan Ibu. Lanjut. Nah, bagaimana selama COVID? Nah, sehingga mencari kurikulum yang tepat di tengah pandemi itu berangsur. Para pandemi, kurikulum darurat, apalagi prototipe, pemulihan pembelajaran. Nah, ini kita dalam masa pemulihan sekarang ini. Makan
Ya Bu ya? Nah, selemos-selemos ketek biasa tuh. Jadi bermacam-macam riak menghadapi kurikulum mereka itu biasa. Kenapa? Karena sudah pasti terganggu zona nyaman. Ketidaktahuan. Ya Bu ya? Ada yang memang nggak tahu, ada yang pura-pura tahu. Macam-macam. Kita ada sekarang ini tentang kurikulum mereka, kalau saya tanya berbeda persepsinya. Kenapa? Informasinya juga beda-beda. Maka hari ini salah satunya adalah menyamakan konsep. Gitu ya. Nah mudah-mudahan setelah ini nanti tidak ada lagi bahasa muncul di luar yang mengajar kami terganggu, itu lagi materinya sulit macam-macam. Oke ya, baik, kita lanjut. Ya. Nah berarti kenapa? Yang pertama tadi hasil evaluasi K13. Ya. Kemudian apa? Keberhasilan kurikulum darurat. Apa berhasilnya? Kurikulum darurat itu berhasil karena guru-guru hanya menyajikan pembelajaran yang sifatnya materi yang esensial. Kemudian apa lagi? Adanya learning loss, kemudian penanaman nilai Pancasila sebagai jati diri. Pemerintah mengatakan kalau hanya mengintegrasikan nilai-nilai karakter di tujuan pembelajaran di kegiatan ekstrakurikuler. Kenapa nih Pak Tom? Udah. Jadi, kenapa muncul kurikulum mereka? Pertama, respon pembelajaran di masa pandemi. Yang kemudian selama ini di K13 tidak muncul inovasi pembelajaran oleh guru karena sudah diatur secara pengatur, KD-KD dan sebagainya. Kemudian respon dalam menghadapi situasi dunia. Nah ini lihat transformasinya, ya 2013. Kemudian materi esensial di kurikulum darurat. Nah materi yang esensial di kurikulum merdeka nanti dituangkan KIKD di kurikulum 2013. Di kurikulum merdeka namanya capaian pembelajaran. Ingat ya. Jadi standar yang diberikan oleh pemerintah sama. Di K13 namanya kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau di kurikulum merdeka namanya capaian pembelajaran. Ibu dan Bapak masih ingat apa itu KI? Itu kan kepanjangan. Yang KI itu apa? Sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dicapai anak pada jenjang kelas tertentu. Dulu kan per tahun. Ya Bu, ada KI kelas 10, KI kelas 11, KI kelas 12. Yang KD sikap, pengetahuan, keterampilan yang pembelajaran atau target itu ditentukan per tahun. Kalau sekarang ditentukan per fase. Apa namanya Bu? Fase. Di kelas di SD ada 3 fase. Kelas 1, kelas 2 fase A, 3-4 fase B, 5-6 fase C. Di SMP cuma 1 fase, fase D. Di SMK ada 2, fase E dan fase F. Fase E untuk kelas 10, fase F untuk kelas 11 dan 12. Hari ini kita cukup bicarakan fase E. Untuk F nggak usah dulu bicarakan, karena itu tahun depan. Kita akan kita harus siapkan menjelang pembelajaran baru sebelum tanggal 12 Juli SMK 7 punya 2 kurikulum. 1 KTSP untuk kelas 11 dan 12. Kelas 10-nya namanya KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Coba ya. Nah, lanjut. Nah, berarti apa yang Ibu bayangkan itu yang namanya kurikulum merdeka itu? Lalu kebayang Bapak ya? Jadi yang merdeka di situ maknanya adalah, nah kita lihat nanti beberapa poin tentang merdeka itu.
Yang pertama mengarah kepada kurikulum yang paradigma baru, new paradigm. Harus pertama berpusat pada peserta didik. Jadi kita mau utamakan karakter, minat, bakat anak yang akan kita ajar. Bukan tidak bisa lagi pakai botol, teh botol, sosro. Apapun makanannya, minumannya, teh botol, sosro. Siapapun siswanya ngajarnya catat buku sampai habis. Ya, siapapun siswanya makanya belajarnya apa? Berceramah dari awal sampai